Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Saya Aditya Bagus Setiawan. Saya dari Universitas Teknologi Digital ingin menjelaskan tentang seputar sistem informasi manajemen. Oke, kita lanjut ke penjelasannya berikut ini. Sistem informasi manajemen merupakan suatu pendekatan yang terorganisir dan terencana untuk memberi eksekutif bantuan informasi yang tepat dan dapat memberi kemudahan bagi proses manajemen. Dengan kata lain, sistem informasi manajemen adalah suatu kesatuan yang mengelola data, input, proses, dan output menjadi informasi akurat yang dapat membantu kemudahan dalam kegiatan manajemen yang dilakukan oleh manajer untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Tujuannya, sistem informasi manajemen yaitu supaya organisasi yang memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan rutin maupun keputusan yang strategis, sehingga sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas organisasi. Nah, adapun manfaat sistem informasi manajemen, saya mengambil dua manfaat, yaitu mendukung pengambilan keputusan para pegawai dan manajernya. Dalam hal ini menyediakan informasi untuk pemecahan masalah pengambilan keputusan baik yang menyangkut keputusan rutin maupun keputusan strategis. Yang kedua yaitu mendukung proses organisasi atau perusahaan dan mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif. Nah, adapun kesulitan atau permasalahan bagi perusahaan yang tidak menjalankan sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu mempersulit melakukan perhitungan data. Melalui sistem, data yang masuk diolah secara otomatis sehingga membantu tugas manajer agar lebih efektif dan efisien. Dan dengan dilakukannya dengan teknologi internet, bisa mengambil data yang dibutuhkan pada sistem secara real time. Jika hal ini dilakukan secara manual, maka akan membuat segala hal menjadi kurang efisien, mulai dari waktu input data yang memakan waktu cukup panjang, dan tenaga kerja yang digunakan pun akan bertambah. Yang kedua yaitu mempersulit koordinasi. Dalam sebuah organisasi, sistem informasi juga membantu pihak manajemen dalam pendelegasian tugas kepada pihak lain secara mudah. Koordinasi antar departemen juga dapat dilakukan secara cepat tanpa harus bertatap muka. Jika tidak diterapkannya sistem informasi manajemen pada perusahaan, semua akan menjadi terkendala. Yang ketiga yaitu menurunkan kualitas SDM. Nah, dengan sumber daya yang berkualitas tentu saja akan berpengaruh pada progres perkembangan bisnis di masa mendatang. Berbeda dengan perusahaan yang tidak menerapkannya, sumber daya manusia akan mengalami kesulitan, peningkatan kinerja mereka akan tertinggal oleh perusahaan lain yang lebih modern. Hal ini dapat menurunkan kualitas SDM itu sendiri maupun perusahaan. Yang keempat yaitu ada penambahan biaya operasional. Nah, ketika sistem informasi tidak diterapkan di suatu perusahaan, kesalahan akibat human error dapat lebih sering terjadi. Dengan meningkatnya kesalahan yang terjadi membuat produktivitas kerja SDM yang akan menjadi menurun. Secara bersamaan, koordinasi ini membuat biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan menjadi bertambah. Nah, adapun contoh-contoh perusahaan yang telah berhasil menerapkan sistem informasi manajemen pada perusahaannya. Yang pertama ada Toyota, yaitu Toyota menerapkan Computer Based Information System pada sistem Toyota Motor Corporation. Sistem ini membentuk pengiriman desain ke bagian produksi yang bertindak sebagai input mentah, hampir bisa dipastikan terdiri dari nomor seri komponen, uraian komponen, harga komponen, kode pengenal dari pemasok komponen, dan kemudian suatu desain grafis dari komponen tersebut. Komputer menyimpan data-data tersebut dan memprosesnya dengan cara menganalisis kemungkinan perubahan ukuran dan bentuk komponen jika para ahli di sana ingin mengubahnya. Nah, misalnya beberapa spesifikasinya yaitu dapat penggunaan komponen tersebut dengan terhadap ongkos produksi mobil, dan komponen itu bisa dengan mudah dipasang pada mobil Toyota. Nah, yang kedua ada perusahaan dari McDonald, yaitu penggunaan sistem informasi dibutuhkan untuk memproses data yang dihasilkan oleh dan digunakan dalam operasi bisnis. Nah, secara efisien memproses transaksi bisnis, menggunakan proses industrial, mendukung komunikasi dan kerjasama perusahaan, serta memperbarui database perusahaan. Operating system yang digunakan oleh McDonald dan kembali menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada Transaction Processing System atau biasa disebut TPS.
Nah, McDonald dalam hal ini melakukan transaksi telah mempunyai jaringan komputer yang terintegrasi dengan customer dan menyediakan informasi pemesanan. TPS yaitu suatu sistem yang menggunakan terminal elektronik cash register untuk menyimpan pengiriman data entry penjualan pada semua jaringan langsung terhubung dengan komputer pusat dan dapat diproses untuk keperluan cepat atau periodik. Nah, pada prinsipnya, sistem operasional McDonald merupakan aliran kerja diterjemahkan secara baku ke dalam proses otomatis. Yang kedua ada Enterprise Collaboration System atau ECS. Nah, perusahaan McDonald telah melakukan aliansi bisnis dengan menggunakan intranet, extranet, dan internet untuk membangun jaringan komunikasi global baik dengan customer, pihak internal, supplier, dan pihak lainnya yang terkait dalam sistem. Nah, layanan online order ini terbagi atas 3 menu. Menu pertama ada login account untuk para konsumen agar yang reguler maupun konsumen yang baru masukkan kode PIN untuk mengetahui jaringan McDonald terdekat. Menu yang kedua adalah demonstrasi pembelian. Layanan disediakan bagi para pelanggan untuk mencoba melakukan pemesanan online sebelum melanjutkan ke transaksi yang sebenarnya. Yang ketiga ada proses control system. Nah, ini mengembangkan in-house system. Proses kontrol ini McDonald dapat beroperasi dengan efektif dan efisien sehingga memaksimalkan profit. Sistem ini tersambung secara otomatis dengan kantor pusat atau headquarter, sehingga para manajer dapat memonitor performa, melakukan kontrol secara koordinasi pada outletnya. Nah, adapun manajemen support system dalam McDonald yaitu sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan semua level manajer dan profesional bisnis. Yang pertama itu manajemen information system. Ini menyediakan laporan tampilan kepada para manajer untuk profesional bisnis. Contohnya kepada manajer penjual yang dapat digunakan informasi melalui jaringan komputer, mengakses tampilan tentang keadaan hasil penjualan produk mereka, dan dapat mengakses internet perusahaan mengenai laporan analisis penjualan harian. Nah, yang kedua itu ada Decision Support System atau DSS, merupakan suatu sistem yang memberikan dukungan komputer secara langsung pada seorang manajer dalam pengambilan keputusan. Seorang manajer produksi dapat menggunakan DSS menentukan beberapa banyak produk yang akan diproduksi seperti perusahaan manufaktur berdasarkan perkiraan penjual dikaitkan dengan promosi yang dilakukan. Nah, secara struktural penentu keputusan manajerial terdapat menjadi beberapa tahap, yaitu identify problem opportunity, atau dalam hal ini McDonald menangkap kesempatan untuk melayani pasar baru yaitu internet user karena perubahan perilaku konsumen dari offline ke online. Yang kedua ada help generate and evaluate decision alternative. Yang ketiga ada select course of action and monitor its implementation. Nah, selanjutnya saya mengambil dari contoh keberhasilan PT Fast Food Indonesia Tbk yang telah berhasilkan sistem informasi manajemen. Di antaranya beberapa ada support activity management yang dilakukan oleh PT Fast Food Indonesia. Yang pertama itu ada film infrastruktur. Pada kompani infrastruktur adalah pengaturan jenis input untuk memproduksi, perencanaan strategis, dan pengembangan saluran distribusi yang ada. Di dalam aspek finansial, PT Fast Food Indonesia melakukan pelaporan keuangan stakeholder dan shareholders dengan transparan. PT Fast Food Indonesia Tbk juga melakukan rapat umum pemegang saham untuk merencanakan rencana strategis jangka panjang yang akan dilakukan. Yang kedua ada Human Resource Management, yaitu tenaga kerja yang dimiliki perusahaan diperoleh dari merekrut secara internal maupun eksternal. Dan perusahaan ini dengan cara merekrutnya yaitu memasang di website secara menarik bagi para penerima beasiswa. Nah, yang ketiga ada Technology Development. Nah, itu PT Fast Food Indonesia berusaha mengembangkan teknologi yang dimiliki untuk meningkatkan efisiensi produksinya. Teknologi yang dimaksud berupa peralatan kegiatan operasional yang canggih yang membuat makanan yang diolah dapat diproses sesuai dengan standar yang ada seperti dalam segi waktu kematangan, serta teknologi pemanfaat sumber daya yang masih dapat didaur ulang untuk proses produksinya. Yang keempat ada procurement.
dalam meningkatkan keuntungan, dalam memperluas bisnis. PT Fast Food Indonesia, setiap customer yang datang, baik itu pembeli produk atau menu, maupun mempunyai kepentingan lain, yang disambut oleh kasir dengan keramahan yang memesan produk yang diinginkan. Nah, adapun software yang digunakan pengolahan data transaksi penjualan restoran, yaitu menggunakan ECR POS atau Electronic Cash Register Point of Sales, di mana pada software penyimpanan data yang menggunakan hard disk sehingga data-data yang disimpan dapat menjadi lebih banyak dan aman. Software ini akan menginput dan memproses serta mengoutputkan data dari transaksi penjualan setiap menu yang dipilih customer dengan cepat, tepat, dan akurat. Nah, selanjutnya ada penggunaan teknologi di dalam PT Fast Food Indonesia Tbk, yaitu pertama ada yaitu server, sebuah komputer yang bekerja sebagai penyedia software dan penyimpanan data. Server mengatur lalu lintas data dalam sebuah jaringan dan menyediakan resource dapat dipakai komputer lain terhubung dengan jaringannya. Server merupakan piranti khusus jaringan komputer, menjadi tempat bagi semua nodes dalam jaringan untuk melakukan resource and sharing. Yang kedua yaitu ada modem. Modem berasal dari singkatan modulator demulator. Modulator merupakan bagian dari pengguna sinyal informasi ke dalam sinyal combo carrier dan siap untuk dikirimkan, sedangkan demulator adalah bagian pemisahan dari sinyal informasi. Modem merupakan penggabungan keduanya, artinya modem adalah alat komunikasi dua arah. Yang ketiga ada wireless. Wireless jaringan komunikasi nirkabel yang digunakan oleh PT Fast Food Indonesia Tbk. Yaitu kelebihan teknologinya adalah mengeliminasi penggunaan kabel yang cukup mengganggu secara estetika dan kerumitan instalasi untuk menghubungkan lebih dari dua piranti bersamaan. Nah, adapun beberapa teknologi komunikasi yang digunakan meliputi: satu ada faxman, yang kedua ada telepon, tiga ada email, keempat ada networking, kelima ada website PT Fast Food Indonesia atau KFC. Nah, selanjutnya ada dari PT Unilever. PT Unilever saya mengambil dari contoh juga perusahaan yang telah berhasil melakukan sistem informasi manajemen. Aplikasi yang menerapkan CRM di PT Unilever dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu CRM operasional. Nah, CRM operasional dikenal sebagai front office perusahaan. Aplikasi ini berperan dalam interaksi dengan pelanggan. CRM operasional mencakup proses otomatis yang terintegrasi keseluruhan oleh proses bisnis. Nah, melalui app, suatu perusahaan dapat memberikan pelayanan kepada pelanggan. Beberapa contoh pelayanan yang melalui web diantaranya menyediakan pencarian produk, menyediakan produk pelayanan gratis, menyediakan layanan informasi tentang penggunaan produk, menyediakan pemesanan online, menyediakan fasilitas informasi status pesanan. Yang kedua digunakan oleh PT Unilever, yaitu adalah CRM Analytics. CRM Analytics dikenal sebagai back office perusahaan. Aplikasi CRM ini berperan dalam memahami kebutuhan pelanggan. CRM Analytics berperan dalam melaksanakan analisis pelanggan di pasar seperti analisis tren pasar, analisis perilaku pelanggan. Data yang digunakan pada CRM Analytics adalah data berasal dari CRM operasional. Nah, mungkin itu saja dari materi saya tentang sistem informasi manajemen dan seputar sistem informasi manajemen, manfaat maupun kekurangan bagi perusahaan yang tidak menjalankan sistem informasi manajemen. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa, bertemu lagi dalam channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.